Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang karakteristik utama cloud computing memahami fondasi era digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Salsa Bostela. Perkenalkan, nama saya Purwaka Widi. Saya Aprilia Putri Nabila. Oke, yang pertama-tama, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah model komputasi di mana sumber daya seperti server, penyimpanan, jaringan, dan perangkat lunak disediakan dan diakses melalui internet. Terus, mengapa cloud computing itu penting di era ini? Yang pertama yaitu fleksibilitas tanpa batas. Yang selanjutnya ada inovasi yang dipercepat. Yang selanjutnya ada efisiensi biaya yang optimal. Selanjutnya ada skalabilitas global. Dan yang terakhir ada fokus pada bisnis inti. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada broad network access, yang kedua ada rapid elasticity, yang ketiga ada measured service, yang keempat ada on-demand self-service, dan yang terakhir ada resource pooling. Selanjutnya broad network access. Di sini yang pertama definisi. Broad network access adalah fondasi dari cloud computing. Yang kedua medium access. Akses ini dimungkinkan melalui jaringan standar dan heterogen. Yang terakhir persyaratan utama. Satu-satunya persyarat adalah koneksi internet yang stabil. Untuk cara kerjanya, yang pertama yaitu menggunakan protokol standar, yaitu menggunakan protokol jaringan. Dan yang kedua ada perangkat beragam. Kita bisa menggunakan cloud dari laptop. Dan yang terakhir ada API. Lalu ada manfaatnya yaitu mobilitas tak terbatas. Lalu yang kedua ada kolaborasi global, yang ketiga ada jangkauan pasar luas, dan yang terakhir ada kontinuitas bisnis. Selanjutnya untuk contoh di sini ada aplikasi produktivitas online, yang kedua ada layanan streaming, yang ketiga perbankan online, dan yang keempat sistem ERP atau CRM berbasis cloud. Selanjutnya rapid elasticity. Untuk pengertiannya adalah kemampuan cloud untuk secara cepat dan otomatis. Terdapat dua arah, yaitu scale up out, yaitu meningkatkan sumber daya saat ada lonjakan, dan scale down, yaitu menurunkan sumber daya. Untuk tujuannya yaitu memastikan bahwa pengguna selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya ada mekanisme kerjanya. Yang pertama ada otomatisasi, yaitu elastisitas seringkali dicapai melalui sistem otomatisasi yang memantau beban kerja dan secara proaktif menambahkan atau menghapus sumber daya berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada virtualisasi. Teknologi virtual memungkinkan penyedia cloud untuk dengan cepat membuat. Yang ketiga ada metrik pemicu. Sumber daya dapat diskalakan berdasarkan berbagai metrik seperti lalu lintas web. Selanjutnya ada manfaat krusial. Di sini yang pertama responsivitas bisnis, memungkinkan organisasi untuk merespon dengan cepat. Yang kedua efisiensi biaya optimal, yang hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar Anda gunakan pada saat itu. Yang ketiga kinerja konsisten, yaitu memastikan aplikasi Anda tetap bekerja secara optimal. Yang terakhir mengurangi risiko akibat kekurangan sumber daya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasusnya yang pertama di e-commerce saat Handbooknas. Dan yang kedua ada platform media, yaitu layanan streaming video atau platform beta dapat menyesuaikan kapasitas. Yang terakhir yaitu pengembangan dan pengujian, yaitu tim pengembangan dapat dengan cepat membuat lingkungan pengujian. Lalu selanjutnya ada measure service, ada definisi yang pertama. Lalu yang kedua ada transparansi dan akurasi, yang terakhir ada model pembayaran. Selanjutnya ada apa saja yang harus diukur. Yang pertama ada komputasi, yang kedua penyimpanan, yang ketiga jaringan, yang keempat database, dan yang kelima ada layanan seperti metrik pengukurannya sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat utama dari ini tadi, yaitu yang pertama ada optimasi biaya maksimal, yang kedua ada akuntabilitas yang jelas, yang ketiga ada prediksi dan perencanaan anggaran lebih akurat, dan yang terakhir ada transparansi penuh. Lalu contoh implementasinya yaitu seperti tagihan listrik, data ponsel, dan juga tagihan cloud bulanan. Untuk on-demand self-service-nya di sini terdapat definisi, yaitu berarti pengguna dapat secara mandiri dan instan memprovisioning, mengkonfigurasi, dan mengelola sumber daya cloud mereka. Yang kedua, otonomi pengguna ini bisa menempatkan kendali penuh di tangan pengguna atau tim IT internal. Yang terakhir, tanpa penundaan bisa menghilangkan waktu tunggu yang biasanya terkait dengan permintaan hardware atau software dari departemen IT tradisional. Untuk realisasinya yaitu menggunakan portal web intuitif, yaitu sebagian besar penyedia cloud menawarkan dashboard atau portal web. Untuk yang kedua ada API programmatic, yaitu untuk
otomatisasi yang lebih lanjut. Yang terakhir ada template dan otomatisasi, yaitu pengguna dapat membuat template untuk konfigurasi sumber daya yang sering digunakan. Lalu ada manfaatnya, yaitu yang pertama ada kecepatan dan agility, yang kedua ada otonomi tim, yang ketiga ada mengurangi beban IT operasional, dan yang terakhir ada mendorong eksperimen. Selanjutnya untuk contohnya di sini ada membuat server virtual baru, yang kedua mengaktifkan database, yaitu seorang administrator dapat dengan cepat memprovisioning instan database baru. Yang terakhir mengatur jaringan virtual, dengan tim jaringan dapat membuat virtual private cloud atau mengkonfigurasi firewall tanpa perlu hardware fisik. Selanjutnya resource pooling, yaitu konsep di mana penyedia cloud mengumpulkan atau menggabungkan sumber daya komputasi seperti server fisik. Untuk multi tenancy-nya, yaitu sumber daya yang digabungkan ini kemudian dialokasikan. Untuk abstraksi lokasinya, yaitu pengguna biasanya tidak memiliki kendali atau pengetahuan tentang lokasi fisik. Untuk selanjutnya ada cara kerja resource pooling. Yang pertama ada virtualisasi sebagai kunci, yang kedua ada alokasi dinamis, dan yang terakhir ada efisiensi skala ekonomi. Untuk selanjutnya ada manfaat dan implikasi, yang pertama pemanfaatan sumber daya yang tinggi, yang kedua efisiensi biaya bagi penyedia dan pengguna, yang ketiga skalabilitas yang bisa lebih baik, dan yang terakhir pengurangan biaya operasional. Baik, untuk kesimpulannya yang pertama yaitu di root network access, yaitu aksesibilitas global dari mana saja yang perangkat apapun. Yang kedua ada rapid elastis, yaitu skalabilitas yang cepat dan otomatis naik ataupun turun sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada measured service, yaitu transparansi pengguna dan pembayaran berdasarkan konsumsi. Untuk on demand dan self service, kendali penuh di tangan pengguna untuk memprovisioning sumber daya. Itu yang terakhir ada resource pooling, yaitu pemanfaatan sumber daya bersama untuk efisiensi dan skala ekonomi. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.